Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Halo Bro Andri. Lama saya tidak main ke podcast Bro Andri nih. Ada yang beda tampilannya. Kayak ada poster tentang pemilu saya lihat. Iya Bro Cio. Tanpa kita sadar, tahun 2024 akan terjadi pemilu serentak. Pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan pemilihan anggota dewan. Oh, jadi adakah sudah yang Bro Andri jagokan nih dalam pemilu 2024? Wah, kita sebagai ASN harus netral Bro Cio. Kan kita sudah belajar aneka kemarin saat agenda 2. Coba Bro Cio lihat poster saya itu dulu. Wah, bagus juga ya temanya. Implementasi aneka bagi ASN PNS dalam pemilu serentak 2024. Oh, Cio, kita sebagai ASN kita harus benar-benar menerapkan aneka ini, terutama di dalam pemilu serentak nanti. Ayo, kita lihat poster itu. Kita akan belajar sama-sama dan kita akan kupasnya bersama-sama. Andri, saya bacain ya tentang akuntabilitas. Jadi dalam pemilu, seorang ASN atau PNS harus memiliki kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis dan harus menunjukkan sikap perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara negara. Oke, sekarang saya lagi ya Bro Cio tentang nasionalisme. Dalam pemilu, seorang ASN harus mempunyai sikap adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus objektif, jujur, dan transparan. Sementara bersifat netral, dia tidak boleh memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram saat pelaksanaan pemilu. Itulah fungsinya sebagai ASN dan PNS dalam mempererat persatuan bangsa. Oke, sekarang saya lagi ya Bro Andri tentang etika publik nih. Nah, jadi kalau dalam etika publik itu dalam pemilu, seorang SN atau PNS itu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye atau terlibat dalam politik praktis. Karena kita ASN atau PNS adalah percontohan atau teladan di masyarakat. Betul tadi Bro Cio, apa yang kamu bilang, jangan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik. Nah, di dalam komitmen mutu pun, seorang ASN dalam pemilu itu dia tidak perlu terlibat dalam politik praktis asal PNS atau ASN itu menunjukkan sikap yang integritas yang tinggi, mempunyai inovasi yang tinggi, efektivitas, efisiensi, dan berorientasi pada pelayanan mutu yang tinggi. Siapapun kepala daerahnya, pasti kita akan diberdayakan untuk membantu membangun birokrasi yang lebih baik lagi. Jadi kita jangan takut, tunjukin aja kualitas diri kita, Bro Cio. Oke Bro Andri, sekarang saya lagi ya Bro Andri tentang anti korupsi nih. Dalam pemilu, seorang ASN atau PNS dilarang menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk menggunakan dana pemerintah untuk membantu pasangan calon berpolitik. Seorang ASN harus ingat ketika dia melakukan korupsi untuk politik praktis dan tertangkap, maka selain karirnya yang hancur, nama baik keluarganya juga akan tercemar. Dan teman-teman politiknya akan meninggalkannya. Dan dia tinggal akan meratapi nasibnya di penjara. Jadi kita harus ingat, kita harus memberikan pelayanan yang begitu baik. Kita harus menjadi ASN yang berintegritas dan berinovasi tinggi. Jadi begini ya Bro Cio, saya simpulkan nih hasil kita melihat poster ini. Kita sebagai para ASN atau PNS tetaplah mempertahankan profesionalisme kita, akuntabilitas kita, responsibilitas kita, serta integritas birokrasi untuk tidak terpengaruh pada kepentingan politik. Utamakan pelayanan prima kepada publik dengan sebaik-sebaiknya. Ya, terima kasih ya Bro Cio sudah datang, sudah kita berdiskusi bersama-sama. Ya, kapan-kapan kita diskusi lagi dengan tema yang lebih baru lagi dan isu yang hangat lagi. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum.